again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Trisuci Saptarina dan Soraya Afiati Nisa. Kali ini kami akan membagikan cerita tentang perjalanan dari sejarah mata uang rupiah. Bicara soal rupiah, pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana kisahnya mata uang rupiah bisa jadi mata uang nasional kita? Nah, di balik itu semua, pasti selalu saja ada sejarah yang menarik dan juga ada sebuah pembelajaran ekonomi nih yang bisa kita pahami kalau kita tahu alasan dan juga cerita di balik pembuatan mata uang kita ini yang kita kenal sekarang dengan nama rupiah. Mungkin banyak juga di antara kalian yang belum tahu kalau di awal kemerdekaan negara kita tercinta ini belum menggunakan mata uang rupiah, melainkan menggunakan mata uang lain. Mau tahu bagaimana cerita lengkapnya? Disimak baik-baik ya. Jadi, pada awal kemerdekaan, kondisi keuangan Indonesia buruk karena terdapat berbagai mata uang yang beredar. Selain itu, Indonesia juga kesusahan untuk mencetak uang sendiri karena kurangnya tenaga dan juga dana. Nah, baru di tanggal 1 Oktober tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan ada 3 mata uang yang berlaku di masa itu, yaitu mata uang The Javas Bank, uang Hindia Belanda, dan juga uang Jepang. Kemudian, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu yang kegiatannya diboncengi oleh Belanda datang kembali ke Indonesia, yang mana alasan mereka datang tidak lain karena Jepang telah berhasil dikalahkan, sehingga mereka ingin mengklaim kembali daerah jajahan sesuai dengan pemilik koloni yang dulu. Di saat itu, Belanda datang sebagai Nederlands Indische Civil Administratie atau yang disingkat sebagai NICA, yang merupakan suatu badan otoritas militer dengan tujuan untuk menjajah Indonesia kembali. Pada masa ini, terjadi banyak sekali pertempuran dan juga perlawanan dari rakyat Indonesia melawan sekutu dan juga NICA. Beberapa contoh pertempurannya seperti Bandung Lautan Api, peristiwa 10 November, pertempuran Medan Area, agresi militer, dan lain-lain. Ketika NICA mulai aktif menaklukkan daerah-daerah di Indonesia, ada mata uang baru yang diedarkan. Mata uang ini dikenal sebagai uang NICA atau disebut juga sebagai uang. Karena kegiatan NICA ini yang mengedarkan uangnya ke masyarakat, akhirnya masyarakat kita pun jadi bingung sendiri buat nentuin mata uang mana yang akan digunakan untuk perdagangan dan juga perekonomian. Tapi pemerintah kita nggak akan tinggal diam dong. Nah, di tanggal 2 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa mata uang NICA sudah nggak berlaku lagi di wilayah Indonesia. Namun, karena adanya berbagai mata uang yang beredar di Indonesia, malah bikin kondisi moneter Indonesia semakin ruwet dan buruk. Kemudian, di satu sisi, NICA hanya mau mengakui mata uang NICA, sedangkan pemerintah Indonesia tidak mau mengakui uang NICA. Jadi kalian bisa bayangkan ya, bagaimana ribetnya kondisi perekonomian di saat itu. Akhirnya, lama-kelamaan pemerintah terus didesak untuk menerbitkan mata uang sendiri, yang akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 ditetapkanlah mata uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. Tapi nggak mudah juga nih pada saat itu untuk mengedarkan uang ori, masih banyak butuh adaptasi dan juga beberapa tindakan yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa pakai uang tersebut. Nah teman-teman, beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelum mengedarkan ori adalah dengan menarik seluruh uang invasi Jepang dan uang pemerintah Hindia Belanda dari peredaran.
Tapi penarikan itu nggak cuma dilakukan sekali, melainkan ada penarikan kedua, ketiga, dan seterusnya yang kegiatannya itu memang dilakukan secara berangsur-angsur melalui pembatasan pemakaian uang dan juga larangan membawa uang dari satu daerah ke daerah lain. Nah, di saat itu juga, mata uang Indonesia belum secara resmi bernama rupiah. Namun, Indonesia sudah memulai nih usaha untuk mencapai cita-cita untuk punya satu mata uang sendiri. Selain itu, mata uang ori sudah menggunakan rupiah sebagai satuan. Pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berhasil diakui kedaulatannya oleh Belanda. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau bisa kita sebut RIS. Mata uang ori kemudian digantikan dengan uang RIS. Tapi, peredaran uang RIS juga tidak bisa berlangsung lama nih, karena pada tahun 1950 terbentuklah NKRI. Pada bulan Desember 1951, The Java Bank resmi dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau bisa kita sebut dengan BI. Ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. BI berperan sebagai bank sentral untuk Indonesia. Setelah peresmian Bank Indonesia, ada dua macam uang rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran, yaitu uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan yang diterbitkan oleh Primarital Republik Indonesia atau Menteri Keuangan. Tapi ini dengan catatan bahwa uang rupiah atau uang kertas dan pecahan di bawah 5 rupiah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan untuk uang kertas pecahan 5 rupiah ke atas diterbitkan oleh Bank Indonesia. Karena hal itu, kemudian muncullah hal tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 yang didasarkan atas pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Tapi, hal tersebut secara ekonomi dipandang tidak ada perubahan secara fungsional karena memang dilakukan untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang. Nah, teman-teman, itulah latar belakang terbentuknya mata uang kita. Ternyata rupiah untuk jadi mata uang nasional itu punya perjalanan yang panjang dan susah ya. Di sini kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan mata uang rupiah yang merupakan hasil semangat pemerintah kita buat gak ngegantungin perekonomian dan perdagangan kita pakai identitas negara asing. Selain itu juga ada semangat untuk punya konstitusi yang berdaulat yang mana itu sudah terbukti sampai sekarang kalau pemerintah kita punya sistem moneter dan ekonomi yang sepenuhnya merdeka. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.